Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 9 dengan nama Indah Permatasari, NIM 1913030081. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu macam-macam sumber daya mineral atau tambang. Yang pertama yaitu emas. Dalam abad 17 dan 18 Foch atau VOC mengusahakan tambang emas di Solido, Sumatera Barat, dan tambangan emas tersebut tertua di Indonesia sebelum Perang Dunia II. Tambang emas Lebong Tandai di Rajang, Lebong, Bengkulu merupakan penghasil emas terbanyak di Indonesia. Tambang lainnya terdapat di Citokok dan Cirotan, Jawa Barat. Dewasa inti tambang emas Citokok merupakan milik pemerintah dan diusahakan oleh PT Aneka Tambang. Pengolahan dan pemurnian biji emas dilaksanakan oleh unit logam mulia yang menghasilkan emas, platina, dan perak. Produksi tahun 1975 berkadar 7,29 gram setiap emas ton dan 191,49 gram perak setiap ton. Yang kedua yaitu seperti intan. Tambang intan berlokasi di Riam kanan, Kiwi kiri, dan Sungai Kusan di Kalimantan Selatan. Pengusaha intan secara sederhana telah dilakukan oleh masyarakat setempat sejak tahun 1938. Eksploitasi tambang intan oleh PT Aneka Tambang dipusatkan di Simpang 4, 30 km arah timur Laut Martapura. Daerah penghasilan lainnya terdapat di Cempaka, 6 km arah selatan Banjarbaru, dan diusahakan oleh sejak tahun 1970. Pengolahan intan kasar menjadi intan hias dikerjakan di Martapura. Yang ketiga yaitu timah. Timah ini ada bagian yang pertama logam timah. Timah merupakan logam dasar terkecil yang diproduksi, yaitu kurang dari 300.000 ton per tahun, dibandingkan dengan produksi aluminium sebesar 20 juta ton per tahun. Timah digunakan dengan berbagai cara di pabrik timah, solder, dan pabrik kimia, mulai dari baju anti api sampai dengan pembuatan stabilizer PFC, pestisida, dan pengawet kayu. Yang selanjutnya yaitu ada eksplorasi. Mulai tahun 1996 perusahaan menggunakan peralatan berteknologi modern yaitu Global Positioning System untuk melengkapi fasilitas kegiatan dan aktivitas eksplorasi. Hal ini sangat membantu meningkatkan koefisien dan keakuratan dari pemetaan dan pengukuran. Yang selanjutnya yaitu ada penambangan lepas pantai. Pengusaha mengoperasikan armada kapal untuk operasi produksi di daerah lepas pantai offshore. Armada kapal keruk mempunyai kapasitas mangkok bosket melalui dari ukuran 7 suf sampai dengan 24 suf. Kapal keruk dapat beroperasi mulai dari kedalaman 15 meter sampai 50 meter di bawah permukaan laut, dan mampu mengali lebih dari 3, juta meter kubik material di setiap bulan. Yang selanjutnya itu ada penambangan darat. Produksi penambangan darat yang berada di wilayah kuasa pertambangan KP perusahaan dilaksanakan oleh kontrak swasta yang merupakan mitra usaha di bawah kendali perusahaan. Hampir 80% dari total produksi perusahaan berasal dari penambangan dari darat, mulai dari tambang skala kecil kapasitas 20 meter per jam sampai dengan tambang besar kapasitas 100 meter per jam. Proses penambangan timah menggunakan pompa semprot. Setiap kontraktor atau mitra usaha melakukan kegiatan penambangan berdasarkan perencanaan yang diberikan oleh pengusaha dengan memberikan peta dengan cadangan yang telah dilakukan pemrograman untuk mengetahui kekayaan kecadangan tersebut. Yang selanjutnya itu ada pengelolaan. Untuk meningkatkan kadar biji timah, sedangkan kadar biji rendah. Yang selanjutnya yaitu ada tentang yang keempat, magan. Magan termasuk unsur terbesar yang terkandung dalam kerak bumi. Biji magan
itu utama adalah pirolisit dan pasilomelan yang mempunyai komposisi oksida dan terbentuk dalam cebakan sediamenter dan residu. Magan mempunyai warna abu-abu besi dengan kilap metalik sampai submetalik. Kekerasan 2-6, berat jenis 4,8, masif reniform, batriodom, stalaktit, serta kadang-kadang struktur fibros dan radial. Magan berkomposisi oksida lainnya namun berperan sebagai mineral utama dalam cebakan biji adalah buikit, maganit, hausmanit, dan liofori. Sedangkan yang berkomposisi ke karbonat adalah rodoksit serta rodonit yang berkomposisi silika. Cebaka magan dapat terjadi dalam beberapa tipe seperti cebaka hidrotermal, cebaka sediamenter, cebaka yang berasosiasi dengan aliran lava bawah laut, cebaka metafosa, jebakan laterit dan akumulasi residu sekitar 90% magan dunia untuk tujuan metalurgi, yaitu untuk proses produksi besi baja, sedangkan penggunaan magan untuk tujuan non metalurgi antara lain untuk produksi baterai kering, keramik, dan gelas kimia dan lainnya. Yang terakhir yaitu nikel, nomor 5. Nikel berwarna putih, keperak-perakan dengan pemolesan tingkat tinggi, bersifat keras dan mulur, dapat ditarik, mudah ditempa, sedikit formagnetis, dan merupakan konduktor yang agak baik terhadap panas dan listrik. Nikel tergolong dalam logam peralihan. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik, bersifat fleksibel dan mempunyai karakteristik yang unik seperti tidak berubah sifatnya bila terkena udara. Ketahanannya terhadap oksidasi dan kemampuannya tidak mempertahankan sifat-sifat aslinya di bawah suhu ekstrim. Nikel lazim digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nahmelia dengan NIM 1913030082. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu biji besi. Salah satu bahan tambang yang banyak terdapat di bumi dan sampai saat sekarang ini telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai keperluan adalah besi. Besi paling banyak dimanfaatkan sebagai campuran utama baja. Penghasilan utama baja adalah biji besi, karena besi sangat jarang ditemukan dalam keadaan bebas. Besi merupakan unsur yang ditemukan berlimpah di alam. Selain itu, besi juga ditemukan di matahari dan bintang lainnya dalam jumlah yang seadanya. Materi selanjutnya, bauksit. Biji bauksit terjadi di daerah tropika dan subtropika dengan memungkinkan pelapukan yang sangat kuat. Bauksit dapat ditemukan dalam lapisan mendatar, tetarnya di kedalaman tertentu. Bauksit sudah diolah sejak tahun 1935 di daerah Kijang atau Pulau Bintan dan sekitarnya. Negara pembeli bauksit di Indonesia adalah Kanada dan Vietnam. Sampai saat ini, penambangan bauksit di Pulau Bintan satu-satunya yang terbesar di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tembaga. Tembaga ditemukan pada tahun 1936 pada ketinggian 3.460 meter di Pegunungan Jayawijaya. Biji tembaga dengan kadar tinggi dan cadangan yang besar. Diolah dijadikan tembaga untuk diekspor. Selanjutnya, batu bara. Secara umum ada 4 variasi dasar batu bara yang merupakan hasil dari kekuatan mengenai lapisan material tanah yang diubah dalam jalan berbeda. Variasi ini turun dari langkah yang pertama di dalam pembentukan batu bara. Ciptaan tanah gemuk, bahan bakar atau material. Antrasit atau batu bara keras gilap. Kadang-kadang juga disebut antrasit. Antrasit atau batu bara keras gilap terbentuk dari batu bara bituminus saat dilipat sepanjang ciptaan rangkaian pegunungan. Antrasit atau batu bara keras gilap
mempunyai isi energi yang paling tinggi dari semua batu bara dan digunakan untuk memanaskan ruang dan membangkitkan listrik. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi dari Saudari Putri, yaitu balerang. Balerang ini diusahakan di Telaga Cibodas, Jawa Barat, Gunung Jendan, Gunung Welirang, Jawa Timur, Gunung Mahau, Sulawesi Utara. Produksi balerang ini meningkatkan karena kebutuhan akan balerang di industri bertambah tiap tahunnya. Selanjutnya, fosfat. Fosfat ini di Indonesia terdapat di gua-gua gamping dalam bentuk butiran dan mungkalan besar. Kadar fosfat di Indonesia berkisar antara 30 sampai 40%. Beberapa perusahaan swasta menggali fosfat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Fosfat sebagai pupuk bagi tanah yang bersifat asam. Hasil penggalian fosfat dipasarkan ke berbagai perkebunan di Jawa dan Sumatera. Sejak tahun 1971, fosfat ini di Indonesia meningkatkan terus dalam tahun. Itu produksi fosfat 485 ton. Selanjutnya gipsum. Gipsum ini dibutuhkan dalam pembuatan semen. Untuk pembuatan 1 ton semen dibutuhkan 2,3 ton batu gamping, 0,04 ton gipsum, dan 3 ton lempung. Kadang-kadang dibutuhkan juga pasir besi atau pabrik semen Padang. Selain untuk pembuatan semen, gipsum juga dipakai dalam kedokteran sebagai pembalut bagian tubuh yang patah dan juga untuk pembuatan patung dan lain-lain. Selanjutnya yodium. Yodium ini ditemukan di berbagai daerah di Jawa. Di Jawa Timur ada 3 tempat yaitu mengandung air garam beriodium, yaitu Guyangan, Kedungwaru, di Watu Dakon, Sekar Putih, di Pujon atau Kabupaten Malang. Yodium ini dipakai untuk pembuatan obat cair merah atau yodium tintura untuk mencegah infeksi. Pengelolaan yodium diusahakan oleh PT Kimia Farma Watu Dakon meningkatkan terus sejak tahun 1971. Selanjutnya kaolin. Kaolin ini yaitu pelapukan dari air mineral, antara lain pada batu granit, daerah penghasilan Pulau Bangka, Belitung, dan Sulawesi Utara. Produksi kaolin dalam tahun 1973, 74, dan 75 tampak menurun berturut-turut dalam tahun-tahun tersebut. Dihasilkan 23.268 ton, 18.000 sampai 927 ton, dan berakhir 21.632 ton. Sekitar 70% kaolin itu dihasilkan Belitung. Selanjutnya, materi aturan pengelolaan tambang atau mineral dalam Islam akan dipresentasikan oleh Saudari Indri. Saya Indri Sapitri dengan NIM 1913-030100 akan melanjutkan materi dari Saudari Rilsa, yaitu tentang aturan pengelolaan tambang dalam Islam. Kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia sangat beragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan. Di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, lembaga, batu bara, dan sebagainya. Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar. Namun, melihat fakta yang ada, ternyata sumber daya alam yang demikian kaya itu tidak kunjung memberikan berkah bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam hal industri pertambangan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, maka sistem kontrak karya dan kontrak bagi hasil tidak berlaku lagi. Undang-undang Minerba mengatur usaha pertambangan di Indonesia melalui izin usaha pertambangan. Namun, izin tersebut telah memberikan kesempatan luas kepada badan usaha swasta dan individu atau perorangan untuk mengambil dan menggeruk barang tambang di seluruh wilayah pertambangan Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, barang tambang adalah milik umum atau milik bersama. Dengan demikian, tiada seorang pun yang berhak menguasai bahkan memilikinya secara individu, termasuk dalam hal ini
pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan atau pribadi. Karena milik umum maka harus dikelola secara umum, yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum atau masyarakat luas. Berkenaan dengan pengelolaan barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam kata mereka yang mansur berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perkataan mereka bahwa keluar dari perut bumi merupakan barang tambang tidak bisa dimiliki dengan pengelolaannya. Akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslim, yakni milik negara atau pemerintah. Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang, karena hukum menunjuknya pertimbangan masalah umum menuntut agar terwujudnya keadilan, maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara. Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintah atau negara untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam, Taqiyuddin Ad-Bahani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta milik negara. Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapapun. Air, garam, padang gembalaan dalam lapangan, misalnya negara yang sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya, di mana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka dan tidak menghususkannya untuk suatu orang saja, sementara yang lain tidak. Barang tambang pada masa sekarang menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin Khattab memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Barang tambang telah menjadikan kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga pemerintah dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan di antara karakteristik barang tambang adalah ketergantungan pada faktor probabilitas. Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengoperasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengoperasi serta milik negara. Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapapun. Air, garam, padang gembalaan dalam lapangan, misalnya negara yang sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya, di mana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka dan tidak menghususkannya untuk suatu orang saja, sementara yang lain tidak. Barang tambang pada masa sekarang menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin Khattab memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Barang tambang telah menjadikan kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga pemerintah dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan di antara karakteristik barang tambang adalah ketergantungan pada faktor probabilitas. Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengoperasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengoperasi. Berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksplorasinya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilikan sesungguhnya barang tambang tersebut. Dan di antara karakteristik barang tambang yang lainnya adalah barang tambang dan akan mengalami kelangkaan pada suatu hari. Sekian dari presentasi kelompok 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.